Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di sini ada saya, sehat walafiat, yang begitu menunggu para netizen yang bertanya, Bang, buat tutorial dong katanya. Tutorial mengenai tentang seputaran kendang katanya. Buat seluruh suhu master sedunia, bukan se-Indonesia ya, satu dunia. Itu para master juga dia merintisnya juga dari nol. Dan kami sedikit ingin berbagi tata cara bermain kendang untuk kendang dangdut original, dari pukulan ya, dari pukulan dut, terutama dut dut itu kebanyakan orang memainkan dut di ujung ya, di ujung gini ya. Nah, itu biasanya memang dia menghasilkan suara yang gemnya tuh nggak padat, tapi dia nyebar, suara gemnya tuh bisa nyebar. Nah, apabila sampean ingin berbagi sama saya, monggo. Di sini saya sedikit berbagi pengalaman saya ketika di atas panggung. Itu biasanya menggunakan dutnya itu yang ukuran besar, dan supaya bisa kemana-mana suaranya itu, banyakkan itu suaranya yang sangat bagus. Cuman saya ini menggunakan ukuran yang 22 cm ya. Ini menurut saya sudah pas lah ya. Ini ukuran yang sangat pas buat saya. Dan kebanyakan orang menggunakan dut itu dari ujung ke ujung ya. Misalnya di ujung sini, sebelah sini ya. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, itu menurut saya pribadi itu masih jembung ya. Boleh dibilang tuh apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh jembung. Kalau bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesianya jembung. Ya jembung itulah, pokoknya kurang padat lah, kurang berisi ya. Nah, kalau dut itu ketika kita pengen ada isinya di dutnya, bukan masalah dari power tangan, bukan sebenarnya, tekniknya, letaknya di mana. Kalau kita mukulnya di sini otomatis jembung. Nah, nggak bakalan bisa, walaupun kita pakai powerful lah, kurang. Dan ada juga orang yang menggunakan dut itu, ada yang kayak gini, ada yang didorong. Nah, itu sebenarnya kurang bagus. Kalau didorong itu kalau bahasa Jawanya tuh digesut, kalau bahasa Indonesianya pokoknya didorong, itulah didorong. Itu sebenarnya tidak menghasilkan suara yang bagus. Ketika kita ingin menghasilkan suara yang bagus, itu ya mungkin orang lain sependapat lah dengan kami pribadi ya. Tapi kalau kami pribadi, ya karena kami sudah mengulik-ngulik ya. Ya bukan berarti saya tuh terlalu pintar, bukan. Saya masih bodoh, dan saya juga masih banyak belajar dengan master-master yang di luar sana. Itu cuman saya perhatikan kebanyakan dutnya tuh ada yang didorong, ada yang ngambil di ujung ke ujung, kayak gini ada. Nah, tapi ini saya akan sedikit berbagi ya. Ketika kita di ujung kita tes yang di ujung aja dulu ya. Nah, itu yang di ujung, suaranya tidak akan bagus, dan suaranya pun tidak akan seenak dengan yang nanti saya akan praktekkan. Nah, kita praktek yang didorong.
Ada dutnya yang didorong seperti ini. Itu kan didorong. Nah itu kan didorong, kalau didorong pun tidak akan bagus. Ini langsung saja ya, nggak usah berlama-lama karena orang yang nonton juga bosen nih lihat wajah saya tiap hari nongol di YouTube ya. Sini ya, saya akan berbagi sedikit tentang mengenai dut, biar dutnya suaranya padat, berisi, bukan masalah jari ya. Ini kalau jari ini memang perlu kita latih biar jari ini tidak gampang capek. Sebenarnya cuma itu, bukan masalah power. Untuk apa dikasih power? Wong ini kan bakal kalau di sound system kan dipasang mic di bawahnya. Nah, otomatis kalau udah dipasang mic itu tergantung operatornya. Kalau operatornya suaranya setelahnya bisa bagus, nggak usah itu kok, nggak usah pakai powerful lah, slow aja. Nah, nikmati aja. Gitu. Itu sudah bunyinya kemana-mana. Tapi ini ada lagi metode yang sangat ampuh, mujarab, dijamin. Tukang kendang yang pernah menonton ini dijamin suara dutnya pasti akan bagus. Ini pengalaman saya ya, karena saya sudah mencoba. Ini contoh kecil. Nah ini sudah pernah, maksudnya sudah pernah kapalan sampai besar pun sudah pernah, karena dulu kan ortodok ya, kami juga belajarnya juga tanpa guru, cuma kami belajar lihat kawan. Jadi kami tuh mencari di mana yang suaranya enak kan gitu, yang dari ujung ke ujung itu menurut saya kurang bagus. Yang kami gesut, yang kami dorong itu menurut saya kurang bagus. Ini ada satu metode yang bagus, itu nggak perlu, bang kenapa kok pukulan saya nih kok kurang enak, kurang padat. Nah, itu sebenarnya bukan di jari ya. Kalau di jari atau di tangan itu salah sebenarnya. Memang tangan itu perlu, kelembutan tangan, lemes jari itu perlu. Nah tapi kita juga harus tahu letak-letak tangan kita di mana. Kita letakkan tangan ini ya, yang pertama kita letakkan ini pada tengah dut. Ketika kita bunyikan pasti akan enak. Dan kedua, terakhir di ujung ambilnya di sini. Nah, itu akan terasa dung dek gitu. Itu kalau bahasa Jawa itu kalau sudah suara kendangnya bunyi dung dek, itu pasti dia merasakan, oh itu siapa yang main kendang, kan seperti itu. Nah kita praktekkan ya. Nah itu. Itu kan terasa dutnya. Kita ngambilnya harus dari sini ke ujung, dari sini ke ujung, jangan dari ujung ke ujung ya. Kalau dari ujung ke ujung dia akan gemek gitu, suaranya tuh besar tapi dia ngembang, nggak akan padat gitu. Kalau kita ngambilnya dari tengah, nah nggak pakai sound system aja, nah udah terasa enak. Nah itulah metode supaya bisa suaranya dutnya padat. Itu bukan dari jari ya, maaf nih, bukan menggurui, kita sama-sama belajar. Yang mau melihat video saya ini nanti kita upload kan, supaya ya kita berbagi lah, berbagi pengalaman tentang di kendang kes ini tadi. Itu pengalaman saya seperti itu.
ngambil dari tengah ya, ini kan ada karet ya. Nah, dari tengah ke ujung itu dijamin pasti padat. Boleh dipraktekkan ketika di atas panggung, ketika di sound system, nanti Anda akan merasakan perbedaan antara mengambil dut di tengah sama di ujung. Itu nanti Anda akan merasakan perbedaannya. Dan nanti pun yang punya sound system itu pun akan berkata suaranya bisa padat, dutnya bisa padat. Nah, nanti Anda rasakan sendirilah. Nah, itu sedikit pengalaman dari saya, kita berbagi ilmu ya, kita sambil belajar juga. Saya juga banyak kekurangan. Apabila ada kekurangan dari saya, entah itu dari pukulannya, harap dimaklumi karena saya juga masih junior ya, masih banyak belajar. Bila menyukai video saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar supaya jam tayang kami bertambah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.